Oh my god, pasti banyak yang nggak nyangka ya teman-teman kalau ternyata Ratu Letizia dulunya itu adalah sales rokok. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. By the way, sebelum kalian salfok dan pada komen yang jahat-jahat di kolom komentar, aku pengen kasih tahu dulu kalau aku itu abis sulam bibir. Jadi bibirnya memang agak bengkak dan kelihatan itu kayak merah banget karena ini tuh belum hasil akhirnya ya. Aku tuh baru banget sulam bibirnya tuh kemarin. Jadi memang seperti ini dulu, tapi nanti 2-3 hari lagi dia akan terkelupas, bibirnya juga akan kempes dan hasilnya lebih natural. Jadi please jangan komen-komen julid kayak itu bibirnya dientuk tawon ya, itu bibirnya kenapa sih? Bla 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 bla. Jadi please mohon pengertiannya ya. Lagian buat kalian yang komen-komen julid itu pada kenapa dah yang selalu ngomentarin fisik aku yang kayak Lebih suka lihat Karita penampilannya yang dulu, kalau sekarang udah dipermak-permak. coba kalian juga ngaca gitu ya. Sebelum kalian ngomentarin fisik orang, coba ngaca dulu. Lagian aku juga permaknya bukan kayak operasi plastik gitu ya. Aku cuman treatment di klinik kecantikan, udah gitu doang. Ya, kalau misalnya aku glow up, berarti aku memang alhamdulillah berhasil gitu kan merawat diri aku. Lagian kalau misalnya memang aku happy dengan seperti ini, emangnya kenapa? Emangnya kalian hidupnya menyedihkan banget ya sampai ngomentarin fisik orang lain dan pengen bikin orang lain ngerasa sedih gitu. Padahal yang dikomentarin bahagia-bahagia aja hidupnya. Aduh maaf ya guys, jadi terbawa emosi. Maklum lah ya, banyak netizen julid di luar sana. Tapi by the way, buat kalian yang selalu komentarnya positif, yang selalu support aku, dan juga ngambil apa yang positif dari channel aku, terima kasih banyak. Tetap lanjutkan, tetap jadi diri kalian yang menebarkan aura dan juga vibes positif. Dan buat kalian yang selalu komentar negatif gitu ya, semoga kalian cepat berubah, semoga hidup kalian bahagia supaya tidak ngurusin hidup orang lain. Oke, di video cerita kali ini aku akan membahas tentang seorang ratu yang kayaknya banyak nih diidolain oleh kita-kita semua, especially buat yang suka banget dengan cerita-cerita kerajaan. Dia adalah Ratu Letizia dari Kerajaan Spanyol. Ratu Letizia adalah seorang ratu yang sangat cantik ya teman-teman. Dia ini dikenal penampilannya sangat stylish, bahkan sering dibandingin sama Kate Middleton. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata sebelum dia ini jadi seorang ratu, kisah hidupnya ini bisa dibilang cukup inspiratif gitu. Tak kenal maka tak sayang nih teman-teman. Apalagi buat kalian yang ngaku-ngaku sebagai fans Ratu Letizia tapi nggak tahu sejarah masa kecilnya. Jauh dari megahnya kerajaan, Letizia Ortiz Roca Solano ini dilahirkan di Oviedo, Asturias pada 15 September 1972. Ayahnya merupakan seorang jurnalis dan ibunya merupakan seorang perawat. Letizia sendiri merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Dan sebagai anak yang paling tua, tentunya dia harus memberikan contoh yang baik bagi kedua adiknya, yaitu Thelma dan Erika. Gadis kecil yang tadinya mungil dan menggemaskan, mulai tumbuh menjadi sosok wanita yang berkemauan keras dan tidak pantang menyerah. Hingga duduk di bangku kuliah pun, Letizia ini mau melakukan apa aja untuk membantu perekonomian keluarganya. Sambil menuntut ilmu di University of Guadalajara, Meksiko, Ratu Letizia harus mulai memutar otak memikirkan bagaimana mendapatkan biaya kuliahnya. Dan gak seperti kebanyakan orang di usianya yang bisanya tuh ngeluh aja kayak aduh kenapa duit saya tidak cukup, kenapa sih rezeki seret banget bla bla bla. Tapi Ratu Letizia enggak teman-teman, dia ini bisa gitu memutar otak bagaimana caranya mencari rezeki. Memang sih dia ini adalah tipe orang yang berkemauan keras, pantang menyerah, terus juga selalu semangat gitu ya. Akhirnya dia ini pun menjadi seorang pedagang rokok. Jadi kalau misalnya dia lagi gak ada jadwal kuliah gitu, dia akan memakaikan seragamnya dan menjajakan rokok kepada banyak orang. Oh my god, pasti banyak yang gak nyangka ya teman-teman kalau ternyata Ratu Letizia dulunya itu adalah sales rokok.
Dan tidak seperti kebanyakan mahasiswa atau mahasiswi lainnya yang mungkin kehidupan kuliahnya itu kebanyakannya nongkrong, party, tapi Ratu Letizia tetap berusaha keras untuk mencukupi kehidupannya. Tapi meskipun dia ini sibuk ya berjualan rokok, dia tetap pintar gitu membagi waktunya. Kalau misalnya waktunya belajar ya belajar, kalau misalnya waktunya kuliah ya kuliah. Dia juga menjadi salah satu mahasiswa cerdas yang berbakat dan mampu bersaing di kampusnya. Setelah lulus dari kampusnya, Letizia pun memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang jurnalis. Untuk itulah, dia mulai menimba ilmu tentang jurnalistik di Complutense University of Madrid. Jadi bisa dibilang Ratu Letizia ini memiliki rasa haus ilmu yang sangat besar gitu ya teman-teman. Nah, belum cukup dengan ilmu jurnalistik yang didapatkannya, Letizia kembali memutuskan untuk mengambil Master Jurnalisme Audiovisual di Institute for Studies in Audiovisual Journalism. Sambil belajar, dia pun akhirnya mulai bekerja di salah satu surat kabar Asturias. Seiring berjalannya waktu, bakat jurnalistiknya pun semakin terasa, dan perlahan karirnya mulai melonjak naik dan mengantarkannya ke berbagai perusahaan surat kabar yang tersebar di Meksiko dan Spanyol. Namanya pun semakin dikenal sebagai salah satu aset yang membanggakan di CNN+. Dan inilah ya yang menjadi jembatan karirnya yang kian cemerlang dari waktu ke waktu. Dengan kesuksesannya di belakang layar, Letizia berhasil menarik perhatian banyak pihak untuk merekrutnya sebagai seorang presenter TV. Dan dia pun akhirnya mengisi sebuah program berita di salah satu stasiun TV ternama di Spanyol. Di tahun 1998, Letizia bertemu seorang lelaki yang mau menjadikan dia sebagai istri. Dia pun akhirnya menikah dengan seorang pria yang bernama Alonso Guerrero Perez. Namun sayangnya pernikahan mereka tidak bertahan lama. Di tengah karirnya yang menanjak, Letizia ini harus menerima kenyataan pahit ya, yaitu pada tahun 1999 di mana dia ini ya bisa dibilang galau banget lah karena bercerai dari suaminya. Dan ternyata kepahitan yang dialaminya tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Di tahun yang sama dengan perceraiannya, ternyata orang tua Letizia pun juga memutuskan untuk mengambil jalan yang sama, yaitu mereka juga bercerai. Tentunya hal ini menjadi pukulan yang sangat berat ya bagi Letizia. Tapi meskipun begitu, dia tetap fokus mengejar karirnya dan juga meraih cita-citanya menjadi seorang jurnalis berbakat dan populer. Dan ternyata tidak lama setelah itu, impiannya pun menjadi kenyataan. Selama menjadi seorang presenter TV di salah satu saluran ternama di Spanyol, namanya pun semakin dikenal oleh publik. Banyak banget ternyata yang ngefans sama dia karena dia ini image-nya tuh cerdas dan juga tegas gitu. Di tahun 2002, Letizia berhasil menemukan sosok pria pengganti yang bahkan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan siapa lagi kalau bukan Raja Felipe de Bourbon yang saat itu masih menjadi seorang pangeran. Keduanya bertemu pada bulan November 2002 silam. Saat itu, Letizia sedang bertugas untuk meliput berita peristiwa tumpahan minyak di kawasan Spanyol Utara. Dan inilah pertemuan pertama yang akhirnya menimbulkan benih-benih cinta di antara keduanya. Gak lama kemudian setelah mereka ini PDKT, akhirnya Pangeran Felipe pun meresmikan hubungan mereka melalui pertunangan. Dan 2 tahun lamanya untuk saling mengenali sosok masing-masing, pasangan ini akhirnya resmi menjadi sepasang suami istri di tahun 2004. Pernikahan mereka pun berlangsung dengan sangat sakral. Sosok Letizia adalah wanita pertama yang mengukir sejarah baru di Spanyol. Lah, kok bisa? Nah, hal ini tuh ternyata jelas kalau Ratu Letizia ini bukanlah berasal dari anggota kerajaan, merupakan dia berasal dari rakyat biasa. Berkat kecerdasannya dan kesantunannya yang luar biasa, dia mampu melumpuhkan hati seorang pangeran dan bergabung menjadi anggota Spanish Royal Family. Dari sinilah dia akhirnya memiliki banyak fans yang sangat memuja sosoknya. Dari hasil pernikahannya,
Letizia dan Felipe dianugerahi 2 orang putri yang cantik jelita. Mereka diberi nama Leonor dan Infanta Sofia. By the way, aku udah pernah bahas tentang Princess Leonor. Buat kalian yang belum nonton, please nonton videonya. Aku taruh linknya di description box. Setelah masuk dalam anggota keluarga Spanish Royal Family, Letizia pun menyandang gelar sebagai seorang putri. Dia tinggal nggak jauh dari Palace of Zarzuela, yaitu istana di mana Raja Juan Carlos tinggal. Waktu yang dinanti pun akhirnya tiba. Pertengahan bulan Juni lalu, Felipe de Bourbon akhirnya resmi naik tahta menggantikan ayahnya. Dan hal ini akhirnya juga membuat Ratu Letizia juga dilantik menjadi Ratu Spanyol yang baru. Dan inilah awal sejarah baru di Spanyol. Saat dimana seorang wanita yang berasal dari kalangan rakyat biasa akhirnya bisa menjadi seorang ratu. Jadi nggak heran kalau saat ini Ratu Letizia memiliki banyak fans yang tersebar di seluruh dunia. Kisah hidupnya yang sangat inspiratif, menurut aku mah ini inspiratif banget ya teman-teman. Dia berasal dari keluarga yang sederhana, terus juga dia ini adalah seorang pekerja keras, sempat jadi sales rokok demi mencukupi kehidupan sehari-harinya dan juga membantu perekonomian keluarga. Terus juga dia juga giat meraih cita-citanya sebagai seorang jurnalis. Pokoknya luar biasa banget kisahnya Ratu Letizia. Jadi nggak heran kenapa banyak orang yang mengidolakan sosok Ratu Letizia ini. Dia juga Masya Allah cantik banget ya teman-teman, parasnya. Terus juga aku suka juga ngikutin fashionnya Ratu Letizia. Pokoknya Ratu Letizia, I love you. Sarang Heo. Rumah kotor menjadi sarang Heo. Nah, menurut kalian sendiri bagaimana dengan kisah Ratu Letizia ini? Coba komen di bawah. Apakah kisahnya Ratu Letizia ini jadi membuat kita yang rakyat jelata ini bisa berandai-andai menjadi seorang putri dan ratu? Oke, thank you so much for watching this video. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, boleh dikoreksi. Atau kalian punya informasi tambahan, boleh juga di-share di kolom komentar. Semoga video ini bisa menemani dan juga menghibur waktu kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe. And turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Ingatlah untuk tetap menjadi orang baik, orang yang tidak julid, orang yang selalu menebarkan vibes positif. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys! Suka dengan kisah-kisah kerajaan. Tapi buat teman-teman yang baru yang ngaku-ngaku fansnya Ratu Letizia, kehidupan party dan gak kebanyak dan tidak seperti. Setelah masuk dalam anggota keluarga Royal